Shalom. Pelan-pelan shalom. Selamat siang untuk kita semua. Menawi. Baik, teman-teman kita yang masih di samping gereja atau di muka dan belakang gereja yang masih di lantai 1 bisa kembali ke ruangan. Kita akan masuk pada materi yang ketiga, dengan judul materi Majelis Jemaat dan Peraturan Pergembalaan dan Pelayanan. Baik sekali, Bapak Pendeta mengundang kita semua bangkit berdiri karena baru makan. Kita menyanyi satu lagu. Pak Yudhoni gimana, bisa? Bisa. Tapi untuk lain untuk menyesuaikan ruangan kegiatan. Silakan, berpilih-pilih. Kita menyanyi nyanyian rohani 157 ayat yang kedua. Meski aku bekerja tahan sampai berlelah. 2. Meski untuk memperkenalkan diri, karena ini majelis baru banyak. Ibu akan memperkenalkan diri, kemudian Ibu akan memulai dengan materi, dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Ketua Klasis GKI Sertani. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Kita semua sudah tahu, sudah biasa. Setelah makan itu pasti perlu istirahat. Karena tali perut sudah sepan. Jadi perlu istirahat. Tapi yang kita ingin, sebab kita tidak bisa istirahat, pasti konsentrasi, begitu ya? Konsentrasi untuk selanjutnya kita mau terima materi. Nah, Bapak Ibu semua, saya perkenalan dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Nelly Cewama. Saya punya nama Nona. Saya sudah punya suami satu saja. Ada yang tadi Pendeta Yohan Mali yang tinggi besar supaya seperti 10. Laki-lakinya besar, perempuannya kecil. Jadi 1 dan 0. Lalu kami juga punya anak sudah 3. Saya dari Pendeta GKI baru masuk tahun mungkin 15 kalau tidak salah. 15. Ya, 15. Saya dulu dari pendeta pertama kali itu di Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Rehoboth, Lepapuria. Tapi mereka di lingkungan tengah. Mereka lingkungan tengah, saya di lingkungan tengah. Desa mau panggil orang, ternyata saya sadar kalau di tengah. Masalahnya cinta pertama. Lalu yang kedua, saya setelah 7 tahun di Rehoboth Lepapuria dari tahun 2007 sampai 2014, saya pindah di Sola Gracia Upper Waena di lingkungan timur. Sola Gracia Upper Waena dari tahun 2014
dengan 2018. Oktober 2018 sampai dengan Maret 2018. Dari Maret 2018 sampai dengan Desember 2020. Iya. Desember 2020 saya di Martin Luther di sini. Lalu kemudian dari September 2020 kemarin sampai nanti Oktober tahun ini saya jadi ketua fraksi. Begitu yang saya sampaikan atau perkenalkan tentang siapa saya. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini khusus untuk materi kita yang ketiga yaitu majelis dan peraturan pergembalaan serta pedoman pelayanan. Saya akan sampaikan secara garis besar pedoman pelayanan dan pedoman atau peraturan pergembalaan karena secara rinci sesungguhnya itu sudah dibicarakan dalam tata gereja. Cuma saya lihat tadi tata gereja baru sampai di pasal 5 kalau tidak salah. Tapi Bapak Ibu jangan kecewa karena ini kan cuma bagian dari penyegaran. Pembinaan ini menjadi penyegaran dan juga untuk kesepakatan bersama di hal-hal yang sifatnya benar-benar prinsip. Kalau hal-hal teknis semua itu ada di dalam buku ini. Dan bukan promosi tapi wajib. Kita berharap semua majelis jemaat sebagaimana tadi disampaikan oleh pemateri yang pertama bahwa di GKI kita bekerja di atas dasar yang pertama itu apa? Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua tata gereja, yang ketiga pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan. Karena itu majelis wajib tahu tata gereja, wajib tahu pedoman, dari mana bisa tahu, beli bukunya dan baca. Kalau seandainya ada dia punya pesan elektroniknya kah, materi PDF-nya bisa dikopi tapi karena terada, jadi ya wajib manual. Dan memang lebih baik manual daripada PDF. Nanti kalau pas tidak ada data, tidak ada pulsa, terus anggota jemaat tanya bilang aduh tidak ada data, sabar dulu. Tapi kalau buku ya baca. Nah sehingga berharap bahwa Bapak Ibu bisa nanti punya buku ini. Pasti pertanyaannya adalah kita dapat buku itu di mana? Nah kebetulan, bukan kebetulan tapi dalam rencana. Kemarin di lingkungan timur bagian koperasi klasis Sentani sudah menyediakan 100 buku karena percetakan GKI saja yang bisa cetak barang ini. Kita tidak bisa cetak di seluruh Indonesia, hanya bisa cetak di percetakan GKI di Grafika, di Klovka. Sehingga mereka baru cetak untuk klasis Sentani dan bersyukur bahwa klasis Sentani yang pertama kali minta ini dicetak. Tapi mereka punya mesin cetak karena rusak kemarin, jadi mereka tidak bisa cetak sebanyak permintaan kami, yaitu sekitar 1000 kita minta. Karena Bapak Ibu majelis ada 1000, mereka baru cetak 300. Jadi kemarin di lingkungan timur kita sediakan 100, di lingkungan kota kita sediakan 100 juga, di lingkungan tengah kita akan sediakan 100 juga dengan pikiran mungkin satu jemaat 2, 3 atau 5 buku. Nanti selanjutnya bisa dipesan supaya kita bisa cetak sesuai dengan pesanan. Nah sehingga hari ini saya hanya akan menyampaikan secara umum bagian-bagian dari pedoman pelayanan dan peraturan pergembalaan. Oke. Bapak Ibu semua sebelum masuk ke dalam peraturan pedoman pelayanan dan peraturan pergembalaan, dasar dari pedoman pelayanan dan peraturan pergembalaan terdapat dalam pasal 1 bab 1 pedoman pelayanan GKI di Tanah Papua. Itu sendiri. Nah itu dasarnya ada di situ. Sehingga Bapak Ibu akan lihat apa pentingnya peraturan pergembalaan dan pedoman pelayanan GKI. Bapak Ibu akan baca di buku ini. Tapi saya sebagai pendeta belajar dari pengalaman saya sebagai pelayan jemaat dan pengalaman 1,5 tahun sebagai ketua klasis. Kita tidak hanya perlu pengetahuan organisasi sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan ini. Karena pedoman pelayanan dan peraturan pergembalaan itu mengatur pekerjaan secara organisasi dalam gereja. Sehingga saya mengambil beberapa alasan dari Alkitab, dasar Alkitabiah,
landasan Alkitab yang menurut saya amat sangat penting memberi dukungan terhadap peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, sebab gereja adalah lembaga dunia yang mengelola pekerjaan Tuhan. Ya dong? Lembaga yang ada di dalam dunia yang kelihatan, yang mengelola Tuhan yang tidak kelihatan punya pekerjaan. Nah, karena itu kita juga memerlukan alasan dari Alkitab yang adalah Allah itu sendiri. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang loh. Pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama dengan siapa? Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Maka kita perlu cari alasan di Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saya lihat di Google tentang aturan-aturan dalam kitab-kitab Musa. Itu ada 613 aturan. 613 aturan dalam kitab-kitab Musa. 5 kitab Musa itu. Dan aturan yang paling banyak ada di Imamah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan bikin ini, jangan bikin itu, dan seterusnya. Dan itu saya tidak bicara, saya cuma kasih tahu ada 613. Dan satu bagian yang bagus sekali, kitab Yosua pasal 1. Untuk bagian ini saya ingin kita baca sama-sama. Kitab Yosua pasal 1 ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-8. Apa maksud dari ketaatan dan terhadap peraturan dan ketetapan-ketetapan sebagai orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan, yang mengelola pekerjaan Tuhan di lembaga yang namanya gereja. Kitab Yosua pasal 1 ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu sudah dapat? Oke. Mari kita baca sama-sama. Jadi kalau benar bahwa kita apa yang terbawah kita. Karena itu namanya kita punya senjata. Ya, dong? Memang seperti tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama, ada juga yang dicetak di Android juga, elektronik itu. Pokoknya yang penting itu bisa baca firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-7b. Mulai dari kata bertindaklah hati-hati. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, siapa yang mau kerja di gereja ini tanpa berhasil? Tidak ada, toh? Siapa yang mau bekerja tanpa memperoleh keuntungan? Tidak ada, kan? Semua orang pasti mau berhasil dan beruntung. Karena ini jam yang mengantuk, jadi saya pergi ke depan sini kan saya lihat ada tutup mata. Anak tutup mata itu bukan membayangkan saya. Habis supaya buka mata. Nah, supaya engkau berhasil dan beruntung, berarti ada 2. Tuhan Allah sendiri yang bicara sama Yosua. Ingatlah seluruh peraturan dan ketetapan yang telah disampaikan kepadamu oleh siapa? Oleh hambaku Musa. Supaya hanya ada 2, berhasil, beruntung.
gereja. Itu yang sudah dilakukan di tahun 2000 di sidang sinode di Solo. Sampai tahun ini 2021 mau dilakukan amandemen atau perubahan pada sidang sinode nanti bulan Juni di Warope. Maka 20 tahun kemudian barulah akan ada perubahan terhadap peraturan-peraturan ini. Sehingga amat sangat penting kita majelis, kita pendeta, Yes, oke. Ini lebih baik ya. Terima kasih. Makasih banyak juga jadi. Ya, oh ya, gimana? Supaya sedikit dengar berteriak langsung mata terbuka. Tidak ada yang salah dengan yang mengantuk, karena itu kodrat, tidak bisa dilawan. Aturannya sudah begitu. Jam seperti ini tuh jam tidur. Dan kan paksa kami untuk buka mata ini perut suspan. Ya, mata sudah sanggup lagi tahan tarikan di dalam. Jadi begitu sudah. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu semua, karena itu ini dasar Alkitab yang saya secara pribadi pakai sebagai pendeta. Bahwa mengapa penting bekerja di atas dasar peraturan. Mengapa penting bekerja di atas dasar ketetapan-ketetapan. Mengapa penting bekerja di atas dasar tata gereja. Supaya gereja ini mengalami keberhasilan, mengalami keuntungan. Jangan gagal, meskipun kita tidak bisa bilang bahwa hidup ini tidak ada yang tidak gagal, pasti ada kegagalan. Nah, itu alasan Alkitab kita yang saya ambil. Lalu saya juga memilih surat 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Rasul Paulus bilang apa kepada orang muda yang mau bekerja bagi Tuhan? Semua baca 2 Timotius pasal 3 dengan suara 2 Timotius pasal 3 ayat 17 dengan suara yang besar melawan pengantuk. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Sudah. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia Ya, dengan demikian tiap-tiap orang diperlengkapi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Bapak Ibu, majelis pasti kerja pekerjaan baik tuh. Ada majelis yang bekerja pekerjaan yang terbaik kan? Tidak ada ya? Tidak ada. Itu maksud peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan itu mengatur orang untuk melakukan perbuatan dan pekerjaan baik. Tidak ada yang mengatur untuk melakukan yang tidak baik. Sehingga kita semua sebagai GKI di Tanah Papua jalan di dalam peraturan yang sama, jalan di dalam ketetapan yang sama, jalan di dalam petunjuk yang sama, supaya kita tidak dengar, di gereja yang ini baptis dong bikin begini, di gereja yang sana baptis dong bikin begitu, di gereja yang ini nikah bikin begini, di gereja yang sana nikah bikin begitu. Bagaimana Atau biasa juga majelis bilang begini, pendeta-pendeta ini yang datang ini dia boleh peraturan sendiri. Satu datang bikin dia peraturan, satu datang bikin dia peraturan. Kalau kita semua bekerja atas dasar petunjuk yang sama, maka sebagaimana tadi disampaikan, Bapak Ibu waktu tahu, sehingga kalau ketika pendeta datang, terus pendeta lakukan koordinasi, tanya pendeta kenapa begitu yang kami tahu dari buku itu begini, mari pendeta untuk bicara sama-sama, tidak diam-diam lalu kemudian di belakang-belakang lagi pendeta ini kerja bagaimana nih? Akhirnya pendeta yang dulu boleh, yang baru datang ini begini, begitu dan seterusnya, karena satu jalan di
tempat yang lain, satu jalan di tempat yang lain, tidak jalan dalam aturan dan petunjuk yang sama. Itu maksud kita. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu, saya mulai dengan pedoman pelayanan GKI di Tanah Papua. Pedoman pelayanan GKI di Tanah Papua terdiri dari 3 bab, 25 pasal. Saya hanya akan memilih 1 pasal saja untuk saya dalami, kita dalami sebentar, yang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan. Bab 1 adalah dasar yang terdiri dari hanya 1 pasal saja, dan itu menjelaskan tentang dasar dari pedoman pelayanan. Yang bab kedua terdiri dari adalah bentuk-bentuk pelayanan, 19 pasal dari pasal 2 sampai dengan pasal 20. Nanti Bapak Ibu baca di buku pedoman pelayanan yang mau dibeli. Lalu kemudian bab 3 adalah bab penutup, terdiri dari 5 pasal, pasal 1 pasal 21 sampai 25, dan 1 bagian penjelasan umum pasal per pasal. Betapa rapinya gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sehingga tidak cukup dengan pasal-pasal, tapi ada penjelasan per pasal lagi. Di setiap bab pada bagian penutup selalu ada pasal yang menjelaskan. Jika terdapat hal yang belum jelas kepada bagian ini, maka ditanyakan langsung kepada pimpinan tertinggi dalam gereja, yaitu sinode atau klasis setempat. Jadi kalau ada bagian-bagian yang Bapak Ibu baca di buku itu belum jelas dan tidak ada dalam pedoman yang lain, karena kita hanya punya 3 pedoman: pedoman pelayanan, pedoman penggembalaan, dan pedoman tata ibadah. Hari ini saya tidak bicara pedoman tata ibadah, saya hanya bicara 2, pedoman pelayanan dan pedoman penggembalaan. Pedoman tata ibadah itu isinya tentang liturgi dan peraturan ibadah-ibadah dalam GKI di Tanah Papua. Nah, selanjutnya bab 4. Bab 4 adalah bentuk-bentuk penggembalaan. Bentuk-bentuk penggembalaan terdiri dari pasal 6, penggembalaan struktural. Bentuk-bentuk penggembalaan pasal 7, itu ada A sampai F yang menjelaskan macam-macamnya. Lalu kemudian pasal 8, penggembalaan warga jemaat. Yang 9, jenis-jenis penggembalaan, ini yang akan kita dalami. Kemudian yang ke-10 adalah penggembalaan dalam perkunjungan. Ke-11, siapa saja yang melaksanakan penggembalaan. Dan 12 adalah surat penggembalaan. Semua keterangan perincinya ada di dalam buku pedoman penggembalaan. Nah, lalu yang berikut pasal 13, ini jenis-jenis penggembalaan. Kemudian penggembalaan lisan, penggembalaan pengawasan, lalu kemudian baptisan orang mati, baptisan ulang, keesaan, penggembalaan kategorian, penggembalaan di panti jompo ini, lalu batas wilayah penggembalaan. Bab 5 dari pedoman penggembalaan itu tentang pelaksanaan penggembalaan. Di pelaksanaan penggembalaan itu terdiri dari pasal 22 tentang pengakuan iman. Tadi itu sudah dibicarakan dalam tata gereja tentang pengakuan iman, dan penjelasannya lebih terperinci dalam pedoman penggembalaan. Lalu kemudian amanat juga tadi sudah dibicarakan dalam tata gereja, dan penjelasannya lebih perinci juga di dalam pedoman penggembalaan. Pasal 24 itu tentang tata pelayanan. Pasal 25 itu berhubungan dengan sakramen. Tadi dalam materi pertama Bapak Ibu sudah terima tentang sakramen, dan saya lihat di tata gereja belum sampai di sakramen. Ada berapa sakramen dalam GKI di Tanah Papua? Ada berapa? Berapa? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Yang bilang 2 angkat tangan. Yang bilang 2 angkat tangan. 1, 2, 3 orang, 4 orang yang bilang 2. Terima kasih. Yang bilang 3 angkat tangan. Jangan setengah-setengah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sisa dari itu kabur, istirahat.
Pendeta, ibu pendeta, berapa ibu pendeta? Ibu pendeta nggak tahu. Ibu pendeta mata tulang berapa? Nah, ibu pendeta mata tulang bilang 2. Ada pendeta yang bilang 3? Ada? Pendeta Sebu? Oke, pendeta Sebu perjelaskan yang dia memang pendeta bilang ini dari baptisan dan perjamuan. Bapak Ibu yang Tuhan sayang, sakramen dalam GKI di tanah Papua hanya ada 2, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Kenapa? Kenapa nikah bukan baptisan sakramen? Karena ada yang bilang 3 itu pasti bukan nikah, toh? Tepuk tangan untuk yang salah. Ada 2. Sakramen itu sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus langsung. Yesus bilang dalam Matius pasal 28 tentang pergilah, tepuk tangan, baptislah mereka, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Itu perintah. Yang kedua, perjamuan itu Yesus bilang, lakukanlah ini untuk mengingat saya sampai saya datang kembali. Jadi kita hanya melakukan 2 sakramen. Mengapa orang belum nikah tidak bisa pergi ke perjamuan? Mengapa? Itu juga kan kita akan bicara tentang siasat, toh? Di siasat gereja kan kalau orang tidak nikah anak tidak baptis. Kalau orang tidak nikah tidak boleh pergi sakramen. Seperti pertanyaan tadi pagi, ini anak punya hak dibaptis. Kenapa kita dalam gereja ini bikin diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak? Itu ada pengecualian. Siapa yang salah? Pertanyaannya bagus sekali. Gereja kan? Orang tua kan? Anak kan? Jawab di luar dari pertanyaan. Kami kadang dengar dari bawah, jadi saya main-main, saya bilang gini, ini saya bukan jawab sebagai pendeta, tapi saya jawab seperti manusia biasa, kan manusia pendeta. Kalau orang tanya siapa yang salah, kalau saya tanya siapa yang bikin, sederhana begitu saja, bro. Mau salahkan gereja yang bikin anak itu. Ya, kalau sederhananya begitu. Orang tua yang dari pagi bapak yang tanya jelaskan tuh, sudah kawin, bikin anak, pikas tinggal, bawa istri lain, suami lain, anak jadi korban. Terus waktu anak mau dibawa ke baptisan, kasihan tidak bisa. Lalu gereja dianggap diskriminasi dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Waktu kamu mau bikin anak itu kan ada banyak orang di gereja kan? Itu pertanyaan saya sebagai bukan pendeta. Kalau saya pendeta pasti saya akan ikut peraturan. Peraturan itu atur baik sekali. Kalau anak yang model seperti begitu, ada bagian lain dalam pedoman tata ibadah yang berhubungan dengan sakramen yang memberitahukan anak model begini itu akan didampingi oleh majelis jemaat dengan membuat surat pernyataan menuntut anak ini sampai dia dewasa. Itu ada. Tapi kalau ada orang tua yang dua-dua hidup damai sejahtera baik-baik dan termau nikah, terus anak-anak mau dibawa untuk dibaptis, itu tidak bisa. Padahal kalau nanti kita duduk tete dan nenek yang bawa, abu bawa pilih baptis, terus kedua apa? Nanti dia punya bawa, orang setan kasih nama sama itu, bawa baptis. Rana itu aturan begitu. Terus kalau dari kamu udah mau nikah, mas kami belum bayar ya. Karena urusan gereja dengan mas kami. Ya sudah tuh, kalau mas kami belum bayar, anak juga tidak baptis. Selesaikan semua. Hidup sama-sama, tapi tidak menikah tidak bisa. Itu gereja punya bagian sendiri. Nah, ini menjelaskan tentang
peraturan yang berhubungan dengan sakramen tadi. Sampai di pasal 25 sakramen. Pasal 26 tentang khotbah. Dalam pedoman pelayanan berhubungan tentang khotbah. Ini ada materi. Oh ya. Pasal 26 akan di bagian IT. Nah, Bapak Ibu, di pasal 26 tentang khotbah ada 6 ayat yang mengatur khotbah di pasal 26. Salah satu ayat yang mengatur adalah khotbah harus dipersiapkan dengan baik. Tadi Bapak Ibu pasti sudah terima tugas-tugas penatua dan syemasi. Tugas pertama penatua adalah memberitakan firman Tuhan. Syemasi sama toh? Sama dengan. Jadi itu diatur juga dalam pedoman pelayanan yang berhubungan dengan khotbah, pemberitaan firman Tuhan. Jadi khotbah berapa lama? Biasa khotbah di GKI itu 20 menit sudah cukup. Jangan terlalu lama, orang nanti sudah panas kipas-kipas. Apalagi kalau kita bilang khotbah baca buku itu sudah dia tinggal baca saja begini, tak lihat orang ada tidur kan. Itu apalagi kalau renungan yang lo beli dari toko, ini buku apa? Menara kan, buku-buku renungan. Tidak apa-apa, itu bagus untuk menjadi referensi. Tapi karena biasa kita sibuk, lalu waktu itu baca-baca, oh khotbah ini bagus, khotbah ini cocok dengan PB Sabawa, khotbah ini cocok dengan PKB, oh khotbah ini cocok dengan keluarga ini, keluarga itu. Akhirnya baca khotbah orang lain, itu menjadi referensi tambahan. Berapa lama kita khotbah juga sudah diatur di situ. Jadi kalau orang tua GKI yang dulu khotbah kalau sudah lebih dari 15 menit, macam suara jarum di tempat dulu. Terus bergerak kanan, bergerak kiri, macam ada semut gigi, jadi mulai mau garuk-garuk ke belakang. Karena sulihat tangan, karena melihat jam. Nah, sehingga sudah biasa, di jemaat sudah biasa. Jemaat itu tanya, majelis, besok pendeta siapa yang melayani? Ya tahu, itu sudah biasa. Langsung dia bilang pendeta ini, oh ya sudah terima kasih. Antara sembahyang, ya. Dia bilang, oh besok ini yang khotbah penatua ini, malas ya? Kenapa malas? Nah nanti baca lagi khotbah pakai ajar kitong lagi. Seperti yang tadi disampaikan. Jadi sosial khotbah yang bagus. Begini lihat, oh sudah satu orang yang jauh sudah sama itu ada duduk di belakang. Khotbah menunjuk ke orang itu. Jadi ini bukan firman Tuhan tapi firman saya. Nah itu semua diatur di situ. Pendidikan katekisasi sekolah minggu dan lain-lain pasal 27 sudah diatur di sana. Itu jelas sekali di pasal 27. Lalu kemudian pernikahan tentang pejabat ini berhubungan dengan jabatan dalam gereja. Jadi penatua syemasi ada di bagian ini, kita akan lihat. Itu tadi sudah penatua dan syemasi punya tugas-tugas. Lalu 29 sampai dengan 31 itu pasal-pasal yang berhubungan dengan pernikahan. Pernikahan, perceraian, nikah ulang, poligami, monogami. Monogami tidak, poligami saja. Dan pernikahan. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa tidak boleh nikah 2 kali, baca bagian itu supaya tidak perlu tanya-tanya. Kalau ada yang berencana, tapi kalau ada yang berencana ya itu rencana kedua dan jabatan majelis juga. Iya betul. Karena tidak boleh menikah 2 kali.
sekali tidak boleh punya istri dua, suami dua, kecuali yang satunya dipanggil oleh Sang Pencipta kita, Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, itu berhubungan dengan pernikahan. Pasal 32 berhubungan dengan perkunjungan rumah. Ini dalam hubungan juga nanti dengan pedoman-pedoman penggembalaan. Lalu pasal 33 berhubungan dengan siasat dan pengucilan. Jadi Bapak Ibu semua, siasat dan pengucilan itu juga diatur dalam pedoman pelayanan. Seperti apa orang disiasat, dikasih siasat, dan seperti waktu berapa lama dikasih siasat. Tapi selama saya jadi pendeta GKI sampai hari ini saya belum dengar bahwa ada jemaat yang mengeluarkan surat siasat untuk anggota jemaat atau untuk majelis. Kalau untuk majelis jemaat, surat siasat dikeluarkan oleh Badan Pekerja Klasis Sentani atas laporan atau informasi dari majelis jemaat. Jadi dalam situasi-situasi itu majelis jemaat menyurati Badan Pekerja Klasis Sentani, lalu Badan Pekerja Klasis Sentani akan mengeluarkan siasat untuk majelis dalam kasus yang punya hubungan dan tertulis di dalam peraturan ini tentang siasat. Pasal 34 itu administrasi, ini berhubungan dengan surat menyurat dan lain-lain tentang administrasi gereja, ada 4 poin. Dan pasal yang ke-35 berhubungan dengan keuangan, itu bendahara punya bagian. Nanti sebentar di materi terakhir bendahara akan memberi penjelasan tentang pedoman pelayanan pasal 35 tentang keuangan. Nah, Bapak Ibu, itu pedoman pelayanan, dan saya akan melanjutkan dengan pedoman penggembalaan. Baik, terima kasih untuk bagiannya materi yang di bawahnya. Oke, baik Bapak Ibu semua, ada tambahan dari Bapak Pendeta perlu diberi spesifik tentang administrasi surat menyurat. Di administrasi surat menyurat itu semua pasti kita terima setelah kegiatan terjadi, no? Artinya kalau sudah nikah dulu baru sudah nikah tanda tangan. Yang belum nikah sudah nikah sudah tanda tangan. Nanti belum nikah sampai surat nikah atau baptis ini begitu dan seterusnya. Kemudian administrasi sebagian tadi sudah dibicarakan oleh materi pertama tentang tata kelola administrasi supaya tertib juga warga jemaat. Karena itu Bapak Ibu, untuk administrasi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadi keluarga, misalnya ya, keluarga A mau menikahkan anaknya dan anak-anak ini di jemaat yang berbeda-beda, maka administrasi dari jemaat A ke jemaat B amat sangat penting. Jangan karena ini kita keluarga majelis punya anak-anak, kita majelis punya keluarga, jadi kita sudah administrasi nanti pelan-pelan, yang penting jalan saja dulu. Apa yang terjadi majelis di jemaat yang sana itu benar nih. Bapak Ibu majelis kan punya anak ada nikah di sana, terus administrasi sudah minta ini, sudah itu pelan-pelan saja nanti dari belakang. Gitu toh? Biasanya begitu, tidak boleh. Administrasi itu penting. Sepengetahuan pendeta majelis di mana hal-hal ini terjadi. Sama juga anak-anak yang mau sidi baptis, misalnya anak-anak dari jemaat Martin Luther mau sidi karena
pada ikut-ikut katekisasi, terus dari sini di suara beale, jadi orang punya mama majelis atau punya keluarga majelis di suara beale, terus langsung bawa begitu saja tanpa surat rekomendasi dari majelis Jemaat Martin Luther. Lalu pendeta karena malu hati, terima saja, tidak boleh. Ini yang kita mau lakukan supaya saling menghargai itu dilakukan di hal-hal administrasi. Mana surat dari Jemaat GKI Ebenezer 751 tentang keluarga ini? Kenapa anak dari keluarga ini mau baptis di Jemaat GKI Elroy? Oh, karena begini dan begitu. Mari kasih surat. Karena kita sudah mengalami banyak jemaat tidak terdaftar dalam kepentingan, kemudian barulah sibuk sana sini minta majelis baptis. Apalagi yang sini-sini sutra rajin sekolah minggu, anak-anak ini telah sekolah minggu, pas usia sini tidak ikut katekisasi, apalagi mau sekolah di luar Papua, lalu kemudian mereka bilang kasih surat. Tidak ada. Sini, aduh pendeta, tidak ada. Nah, sudah di jemaat sana pasti bisa karena di Martin Luther terlalu banyak aturan. Jadi begini Elroy mungkin bisa, tidak boleh. Ini yang hari ini kita mau atur sama-sama, kita mau sepakat sama-sama. Administrasi itu mengajar jemaat supaya mereka juga tahu betul kami harus hidup dalam persekutuan jemaat, supaya hal-hal seperti begini kalau terjadi tidak ada soal dengan Tuhan. Nah itu baik Bapak Ibu, itu tambahan pedoman penggembalaan. Saya akan melanjutkan dengan peraturan penggembalaan. Yang tadi pedoman pelayanan. Sekarang saya lanjutkan dengan peraturan penggembalaan. Di peraturan penggembalaan. Di peraturan penggembalaan dan pedoman pelayanan saya yang tadi ya Bapak, yang pasal 3. Kita akan melihat di pasal 3 peraturan pelayanan, itu yang saya ingin kita dalam peraturan pedoman pelayanan pasal 3 tentang Kakak Vicky yang tadi. Oke, itu di bagian ini saya dalami dulu sebelum kita pergi ke pedoman penggembalaan untuk jenis-jenis penggembalaan. Di pasal 3 tentang ibadah-ibadah jemaat. Ini tadi saya perhatikan sudah disampaikan dalam tata gereja, tapi saya ingin lebih kita melihat bagian ini karena ini yang lebih kita akan kerjakan tiap-tiap hari. Itu dalam pedoman pelayanan pasal 3 tentang ibadah jemaat. Di pedoman pelayanan pasal 3 tentang ibadah jemaat. Baik Bapak Ibu semua, ibadah jemaat, mengapa ini penting? Karena ini yang kita akan kerjakan tiap-tiap hari, pedoman pelayanan. Nah ini juga tadi kita sudah dengar dalam penjelasan tentang tugas-tugas penatua dan symas, dan kita lebih mendalaminya di sini. Pasal 3 dari pedoman pelayanan tentang ibadah jemaat ada 9 ayat. Yang pertama adalah ibadah hari Minggu, kunci bulan, dan hari-hari besar gerejawi lainnya, hari-hari raya gerejawi lainnya dilayani oleh pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, symas, dan vikaris. Di sini kita tambah atau mahasiswa KKL ini tidak ada di dalam buku pedoman pelayanan, hanya sewaktu-waktu kalau mahasiswa KKL dari STTGKI datang, mereka kemudian diizinkan untuk praktik atau melayani
Yang kedua, pendeta guru jemaat penginjil penatua Syamas dan vikaris dari gereja lain yang seasas dapat melayani ibadah-ibadah jemaat GKI di Tanah Papua setelah memperlihatkan dan diterimanya surat keterangan dari gereja asal dan mendapat persetujuan dari Badan Pekerjaan Sinode atau Badan Pekerja Klasis setempat. Di tahun 2018 kita bekerja sama dengan Gereja Protestan Indonesia yang kantor pusat Sinode ada di Elim Abepura. Atas pengetahuan klasis dan Sinode, pendeta-pendeta ini melayani ke GKI dan kami dari GKI melayani di sana. Itu maksud. Jadi kalau ada pendeta yang datang dari GMIM, Gereja Toraja, HKBP, Gereja Kristen Indonesia, itu gereja-gereja yang seasas. Dan kalau mau melayani di dalam mimbar GKI, tidak bisa karena itu saya punya teman tanpa seizin Badan Pekerja Klasis, pendeta bilang naik saja. Tidak boleh, nanti majelis kasih tahu klasis. Tanya, klasis, pendeta yang datang dari GMIM ada naik di jemaat ini. Baru klasis sudah tahu kan? Antum bilang, oh sudah, betul sekarang, aman. Kalau antum belum tahu, antum kasih ingat teman pendeta. Nah, ibadah berikut adalah ibadah keluarga, pengucapan syukur, kematian dan lainnya dilayani oleh pendeta guru jemaat penginjil penatua Syamas dan vikaris yang ditunjuk oleh majelis jemaat. Kalau yang lain-lain ini terapa-apa, tapi ibadah kematian. Bapak Ibu penatua Syamas, ada yang sulayani ibadah kematian? Belum toh? Pedoman pelayanan kita bilang bisa kan tidak? Bisa, tegukan. Karena itu kalau kematian berturut-turut dia bilang pendeta, lama-lama pendeta juga mati. Karena pendeta capek tuh. Terus bilang penatua, pimpin. Pendeta itu pendeta bertugas. Apalagi ini kematian. Keluarga itu mau pendeta yang melayani. Peraturan kita bilang penatua juga bisa, Syamas juga bisa. Apa yang membuat jemaat biasa tidak seperti yang tidak siap kalau itu bukan pendeta? Sebenarnya itu hanya kebiasaan saja. Kita bilang, pendeta khotbah lebih baik, pendeta berdoa lebih dekat, biar pendek kami langsung tebus. Penatua, kalau penatua yang khotbah, penatua yang berdoa terasa ya. Ya karena itu tergantung dari perasaan kok. Begitu saja. Jadi kalau buat perasaan, kalau penatua pimpin perasaan dibuat sama seperti waktu pendeta pimpin sama. Itu tergantung dari perasaan saja. Bapak Ibu penatua Syamas, mungkin saya kasih semangat. Sampai 5 tahun ini, bilang pada diri sendiri saya penatua minimal melayani pemakaman 5 kali. Bukan berarti saya minta orang mati terus. Habis puasa juga bisa layani. Kami dulu mahasiswa KKN, itu kami berlomba di bagian apa? Bagian kubur orang meninggal. Kalau ada orang kami pulang KKN, pimpin orang meninggal berapa banyak? Ada orang yang meninggal di jemaat sampai kaya. Itu karena semua kalau orang meninggal banyak itu kalau pendeta mau kerja sama. Jadi orang meninggal banyak, cek sudah pendeta. Kamu kerja bagaimana tuh? Semua orang meninggal banyak-banyak. Ya memang Tuhan kan yang pegang hidup dan mati ini. Jadi kemudian orang meninggal salahkan kami, orang lahir salahkan kami juga. Kasihan ada bawa diakonnya untuk orang melahirkan. Siapa yang suruh? Gampang-gampang sekali. Jadi siap supaya nanti kalau pendeta jemaat sakit, capek, tidak usah cari-cari pendeta di klasis. Karena di jemaat ada 10 penatua, di jemaat ada 5 Syamas. Jadi semua siap, berat. Bukan langsung lihat depan, berat. Ada buku itu, liturgi. Itu juga nanti klasis siapkan, buku warna biru. Di situ sudah ada liturgi kematian, ibadah, semua ada. Ya loh, bisa jadi penatua-penatua yang saya cari, yang saya kenal di sini nih, siap untuk pimpin kematian dan pemakaman, gampang saja. Pak Uli, siap. Selanjutnya
yang berhak menumpangkan tangan dalam suatu ibadah jemaat adalah pendeta, guru jemaat, dan penginjil. Satu waktu ada satu orang majelis, bukan disentani. Dia pimpin ibadah karena baru majelis, dia semangat. Dia angkat tangan, terus jemaat terima. Iya, jemaat terima, jadi mikir apa yang salah? Masih angkat tangan, sudah tangan. Ini kenapa? Astagfirullah, belum beda. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi selesai baru apa yang salah tadi? Jadi orang yang datang bilang, oh tidak bisa angkat tangan untuk beda. Oh saya tahu. Di depan dia bilang, saya angkat tangan ulang untuk hapus yang tadi. Hapus yang ulang hapus yang tadi. Itu cerita seorang yang menyatu. Yang berhak melayani sakramen adalah pendeta, guru jemaat, dan penginjil yang diberikan amanat melayani sakramen oleh Badan Pekerjaan Sinode atas usul Badan Pekerja Kasih. Sakramen 2, pembaptisan dan kemarin di lingkungan timur ada pertanyaan, ada pendeta yang cuma bisa melayani sakramen perjamuan, terus sakramen baptisan tidak bisa. Padahal itu pendeta ini, kenapa ada kenapa-kenapanya. Di Kasih Sentani kita punya pendeta yang tidak bisa baptis, itu pelayan-pelayan umum yang bukan pegawai organik DKI di Tanah Papua. Macam pendeta yang kerja di kantor, pendeta tentara, pendeta polisi, tidak bisa. Kita ada punya 11 pendeta yang melayani di jemaat-jemaat di lingkungan danau yang tidak bisa melakukan baptisan. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan administrasi tanda tangan. Yang bisa menandatangani surat-surat gereja GKI di Tanah Papua adalah pegawai GKI organik yang punya NPP. Jadi gereja ini kami juga punya nomor pegawai, sehingga tidak bisa pendeta yang tidak punya nomor pegawai dalam GKI, biar pendeta tidak bisa baptis karena dia harus tanda tangan surat baptis. Yang sedang diupayakan amandemen supaya pendeta-pendeta yang namanya pendeta yang diteguhkan oleh GKI boleh juga melakukan itu, karena kasihan mereka adalah pendeta yang diteguhkan di dalam jabatan oleh GKI, tapi hak-hak administrasi mereka tidak punya. Betapa rapinya administrasi GKI. Waktu lamanya suatu ibadah jemaat kurang lebih 1 jam untuk ibadah biasa, sedangkan untuk ibadah khusus disesuaikan. Ibadah khusus itu seperti hari-hari besar gerejawi. Kalau hari besar gerejawi, terus semua sudah pakai tarian adat, itu sudah jadi kelompok 1 sampai kelompok 13, mamanya 1 jam sudah tak cukup. Jadi bisa lebih-lebih dari 1 jam. Nah Bapak Ibu, 1 jam itu sudah. Tapi kadang-kadang ya kita bisa lewat sampai setengah jam, 1,5 jam, 2 jam, karena pengumuman, vokal grup, paduan suara. Kalau jemaat-jemaat yang majelis disiplin teratur bagus, vokal grup, paduan suara lapor dulu baru menyanyi. Tapi kalau jemaat-jemaat yang penuh dengan sukacita, biar lapor terlapor langsung tiba di tempat, pendeta bilang PKB menyanyi, tak siap juga PKB, kamu aja semua menyanyi. Langsung yang nanya teh, PKB dong suruh nyanyi, PB dong kasih kertas lagi, PB juga mau menyanyi, PB suruh nyanyi, pam lagi kasih kertas lagi ya. Jadi pam PKB sekolah minggu, terlalu begini kelompok-kelompok lihat, kau juga menyanyi kasih naik kan sudah berjalan. Ibadah. Waktu untuk memulai ibadah pada hari Minggu dan hari raya gerejawi yaitu jam 9
gitu toh. Sehingga nanti pelayan 2 di Bapeten Luther itu waktu itu surat yang latihan ya. Pelayan 2 siap supaya kalau pelayan firman terdatang jam 9 kau bilang warta. Jam 9 kita suruh warta jemaat, telepon pendeta terjauh ke pendeta dalam perjalanan. Suruh kurang 15 menit. Siap saja. Jam 9 pendeta belum tiba, majelis naik kalau sesuai peraturan. Sebab mungkin itu bukan nasibnya pendeta, jadi dia datang terlambat. Sehingga pendeta juga perlu diisi. Kalau pendeta duduk dengan majelis khotbah, pasti pendeta juga makan dari apa yang diberikan oleh majelis. Jangan nanti majelis naik di atas pendeta sudah tiba, Bapak Ibu siap, langsung dia lihat pendeta sudah ada, nyanyian kode pendeta pun naik. Nah, sudah pendeta sudah lama deh pendeta duduk, apalagi sudah konsistori toh. Jadi Bapak Ibu itu penting sekali bagian ini. Terakhir, nomor 9, lagu-lagu yang dipergunakan pada setiap kebaktian dalam GKI di Tanah Papua adalah mazmur dan nyanyian rohani. Sedangkan lagu-lagu suplemen, kidung jemaat dan lagu-lagu gerejawi lainnya yang telah direkomendasikan dan diterima oleh GKI di Tanah Papua dapat disesuaikan. Selama ini yang direkomendasikan sepengetahuan saya baru kidung jemaat, lagu-lagu lain belum. Nah, sehingga nyanyian rohani dan mazmur itu kita sudah atur dalam pedoman tata ibadah. Itu diatur nyanyian 6 dalam ibadah, 12 unsur liturgi, itu 6 lagu dibagi 4 nyanyian rohani, 2 kidung jemaat atau lagu di luar nyanyian rohani. Sehingga ya nyanyian rohani itu yang kita pelajari. Memang susah, padahal nyanyian rohani itu nyanyian dalam GKI di Tanah Papua. Tapi jangankan Bapak Ibu majelis, kami para pendeta juga tidak semua nyanyian rohani kita bisa menyanyi dengan baik. Meskipun di kampus kami punya pelajaran tentang menyanyi, kita belajar menyanyi, tapi belajar notasi, tapi ada banyak di antara kami yang lagu-lagu nyanyian rohani juga banyak yang kita tidak bisa menyanyi. Jadi kita tidak bisa menyangkal bagian ini. Bagaimana caranya? Kita sudah bilang ada paduan suara jemaat, ada singers, apalagi di lingkungan kota. Nyanyian itu sebelum dinyanyikan hari Minggu dilatih. Dan puji Tuhan hari ini ada buku khotbah, buku khotbah yang sudah dikirim ke jemaat. Satu jemaat pendeta punya satu, majelis punya satu buku. Di belakangnya ada daftar lagu. Jadi singers sudah latihan lagu itu sebelum pendeta datang. Supaya pendeta datang, kalau pendeta juga tidak tahu menyanyi, singers sudah bisa nyanyikan lagu itu. Sehingga nanti jangan di atas mimbar kalau pendeta cari lagu, nanti salah. Bisa jadi lagu di masa raya ini dinyanyikan di masa raya ini. Nah, karena lagu diganti-ganti. Paduan suara juga latihan lagu supaya kita menyanyi lagu itu dengan baik. Karena lagu-lagu dalam GKI di Tanah Papua punya makna rohani yang baik sekali. Nah, itu tambahan yang saya jelaskan lebih jauh dalam pedoman pelayanan secara khusus untuk pasal 3. Yang lain-lain Bapak Ibu akan lihat dan bicara atau bisa tanya sebentar. Saya akan melanjutkan dengan lebih mendalami pada pedoman penggembalaan secara khusus jenis-jenis penggembalaan. Yang lain nanti Bapak Ibu lihat dan kalau mau berbagi kita berbagi. Di jenis-jenis penggembalaan, Bapak Ibu kenal penggembalaan di GKI atau Bapak Ibu yang sudah 2 periode, berapa kali Bapak Ibu lakukan penggembalaan? Berapa kali? Bapak Mari, sama kawan jadi. Bapak Mari, biasa di Bapeten Luther kita penggembalaan berapa kali? Bapak Mari ingat? Oh, Bapak Mari tanya dulu. Jadi saya juga tanya. Oh, biasa kita penggembalaan berapa kali? 2 itu kapan saja? Pasca dan Natal, Pasca dan Tahun Baru. Ada yang
Tepuk tangan. Oh, sama sudah pemasang foto tepuk tangan. Baik. Ibu bilang 1 kali. Oke, ada yang 1 kali. Ada yang lebih dari 2? Ada 4 kali. Oke, ada yang 4 kali. Ada yang lebih dari 4? Tidak ada. Tenaga sudah habis untuk pengembalaan. Baik Bapak Ibu semua, kita akan tahu berapa banyak perlu waktu pengembalaan, waktu kita lihat jenis-jenis pengembalaan. Karena pengembalaan yang kita lakukan 2 kali dan 4 kali itu adalah pengembalaan masa raya. Pengembalaan dalam minggu-minggu perayaan. Pasca, tahun baru, lalu baru saja ada yang mulai dengan awal tahun dan ada yang mengakhiri dengan tutup tahun, dan satu lagi kalau kita mau perjamuan sedunia. Ya dong. Jadi itu seringkali berhubungan dengan perayaan dan perjamuan, lalu kita lakukan pengembalaan. Tapi kita akan lihat berapa banyak majelis perlu kerja untuk pengembalaan. Itu ada di sini. Yang pertama, jenis pengembalaan yang pertama berdasarkan peraturan pengembalaan GKI di Tanah Papua adalah ibadah jemaat. Berapa kali ibadah jemaat dalam 1 tahun? Berapa kali? Yang hari Minggu saja. Berapa? 48? 58? 52? Ada 52 hari Minggu dalam 1 tahun. Berarti Bapak Ibu, pengembalaan yang kita lakukan hanya melalui ibadah jemaat 52 kali. Mengapa ibadah jemaat itu adalah pengembalaan? Karena di ibadah jemaat, perhatikan 12 unsur liturgi dalam ibadah minggu. Ada bagian di mana orang diajar untuk datang pada Tuhan dengan mengaku dosanya. Itu pengembalaan. Ada bagian di mana orang diajar untuk harus hidup sesuai hukum-hukum Tuhan. Itu pengembalaan. Ada bagian di mana orang diajar untuk ingatlah kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni dosamu. Itu pengembalaan. Firman Tuhan itu pengembalaan. Karena itu, kenapa ibadah jam 9 harus mulai jam 9? Itu pengembalaan kepada ketaatan. Karena itu mengapa majelis kalau diminta pakai seragam, semua pakai seragam dengan baik. Jangan yang satu pakai seragam baik, yang lain tidak pakai seragam, terus langsung bilang, bagaimana? Sudah ya, baju terpenting. Betul, baju terpenting. Tapi ketika jemaat menikmati pelayanan dengan lihat, terima kasih majelis, kamu rapi sekali, hatinya damai. Mungkin tadi di rumah dia sudah emosi dari siapa, baru dia datang ke gereja, dia lihat majelis langsung dia puji Tuhan. Pulang ke rumah dia langsung baik-baik saja. Karena ibadah itu menggembalakan dia hanya dengan hal kecil, seragam yang bagus. Majelis jangan terlambat. Apalagi gereja-gereja yang majelis lewat di samping, jemaat duduk. Lihat majelis datang terlambat. Ada jemaat yang emosi juga lihat majelis terlambat. Belum bilang pada itu tepat waktu, belum sendiri saja datang terlambat. Kasihan. Akhirnya dia mau dengar firman pakai sibuk lihat majelis dia sudah sampai di mana, dia terlambat dulu kan dia kan majelis dia berputar di mana. Itu sudah jemaat berlakuan. Ibadah tidak jadi pengembalaan. Ada ibadah-ibadah yang majelis di kota tidak harap, juga di sekitar ini. Majelis karena cukup capek di luar di Sapropo. Belum lagi tambah dengan blender. Khotbah majelis keluar di Sapropo Mangapina. Majelis, sudah ya bosan. Majelis waktu 2 syafaat, kedua jalan-jalan jemaat yang dulu juga ada 2 lama kok. Dulu juga majelis itu saja jalan-jalan di luar sudah kesini.
pikir bilang maaf Bapak itu terlambat, terakhir putus tertugas. Minggu depan saya datang. Kamu saja yang tugas. Jika koreksi diri, lalu protes dan marah, bagaimana ibadah mau jadi pengembalaan? 52 kali Bapak Ibu melakukan penggembalaan melalui ibadah hari ini, belum ibadah kunci bulan. Ya, majelis selalu bilangnya hitung saja keluarga majelis jadi beban. Aduh, pergi ibadah, sementara datang ibadah kunci bulan, terpaksa sudah macet, jalan sudah. Nah, dan orang lain dalam jemaat ini nggak tahu saja kan? Itu bapak tugas kenapa sama-sama kita orang. Apalagi kalau macet kau pasti jamnya layang putus, layang tertembak, layang kan? Itu langsung mau melayang ke kapal Kapadokia. Nah itu berarti udah sebenarnya kamu kan nonton begini tuh. Anak nonton bisa dengar dari majelis. Sudah begini nanti minggu depan baru satu tugas dari Sabtu ini. Hari ini satu tugas belum selesai mengambil sinetron. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sengaja, karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut saya, apa ini? Tapi kalau Bapak Ibu sengaja untuk sesuatu hal di dunia ini, Tuhan Yesus bilang, siapa malu mengakui saya di depan manusia, saya juga akan malu mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ini bukan soal pengakuan tentang pengakuan dan cemas, tapi pengakuan terhadap tanggung jawab dan pengembalaan. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 2 kali, tapi di seluruh jenis-jenis pengembalaan itu berlaku. Ibadah. Karena itu, pemberitaan firman Tuhan itu adalah tugas utama penantu dan Syamasi. Karena melalui pemberitaan firman Tuhan, pengembalaan dikerjakan dalam ibadah unsur dan keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu penantu Syamasi punya tugas untuk pimpin ibadah keluarga dan tidak ada waktu melakukan pengembalaan, datang di ibadah itu 2 jam sebelum ibadah. Supaya apa? Cerita dengan keluarga yang ketemu melayani. Itu pengembalaan. Nanti di muskulator saya sudah lakukan pengembalaan terhadap keluarga ini sebelum ibadah. Karena saya sudah datang melihat orang, sudah kunjungi orang. Bagus, kenal keluarga ini. Jangan sampai karena kenal keluarga itu lalu ibadah seperti satu cerita. Karena majelis dia sibuk, sangat sibuk, tapi dia mau tetap taat pada dia punya tugas. Jadi ibadah keluarga dia yang pimpin, tapi dia tidak pernah datang kunjungi keluarga ini, tidak tahu keluarga ini juga bagaimana. Waktu doa syafaat, dia bilang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang baik ini. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati supaya mereka semua sehat dan kuat. Jadi semuanya doa amin. Bapak dan anak-anak semua menangis. Itu menangis. Jadi pasti dia pikir, oh mungkin dia punya khotbah dan doa itu betul-betul menyentuh. Jadi Bapak dengan anak-anak menangis. Amin. Selesai ibadah, ya begitulah. Kami selalu mau tahu dan kalau sesuatu baik supaya benar hebat. Jadi dia bilang, Bapak, tadi saya lihat waktu berdoa syafaat selesai, Bapak dan anak-anak semua menangis. Ada apa ya? Jadi Bapak bilang, terima kasih majelis sudah berdoa untuk kami supaya kuat dan sehat. Tapi Bapak sudah menikah. Jadi waktu Bapak berdoa untuk istri, untuk ibu, kami menangis semua karena kami tidak mau. Sungguh-sungguh bikin tahu, padahal tidak tahu. Ya jadi begitu majelis.
supaya tanya-tanya, cerita-cerita. Waktu kita berdoa, mungkin Bapak ini jarang ada di rumah, tapi karena Mama suka cerita, jadi kita berdoa, Tuhan, terima kasih malam ini Bapak ada ibadah. Tuhan tolong supaya besok malam dan malam-malam selanjutnya mungkin Bapak bisa pulang lebih cepat. Saya pendeta terima kasih. Jadi terima kasih aku sama-sama kekurangan. Persembahan saya. Secara tidak langsung kita sedang melakukan pengembalaan dalam doa dan ibadah itu. Jadi pengembalaan itu bukan nanti jadwal baru kita datang, tapi ini semua pelayanan sakramen. Dua ibadah sudah ya, ibadah keluarga, ibadah unsur. Pelayanan sakramen, baptisan dan perjamuan. Apa tugas Syammas di sakramen baptisan? Mempersiapkan seluruh proses sakramen dengan baik, memastikan bahwa anak-anak yang akan dibaptis tidak mengalami persoalan, sehingga tugas penatua adalah mengajar dalam penggembalaan pembaptisan. Jadi kalau pendeta tidak ada, kita tidak bilang penggembalaan terjadi. Tidak, karena tugas penatua adalah mengajar. Maka penatua yang melakukan pengajaran waktu penggembalaan pembaptisan. Syammas yang cari anak-anak ini dulu orang tua kemana? Kalau anak-anak seperti kasus tadi, Syammas yang cari dan bicara. Bapak Ibu, kamu masing-masing sudah punya cinta yang lain. Kamu tidak lihat hasil buah hati kita bersama yang waktu dulu sama-sama ini. Kami membawa anak-anak ini untuk baptis. Dengan siapa yang menjadi perwakilan mereka? Tete dan Nenek. Nah, jadi saya ini yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak ini. Bikin surat pernyataan. Kalau anak-anak yang lahir tanpa tanggung jawab, yang bapak mama sudah ambil jalan masing-masing, buah hati mereka sudah jadi buah lagi, diambil oleh Tete dan Nenek. Tapi kalau kemudian ada orang tua yang masih nekat hidup bersama, Syammas bilang bapak mama minta maaf, kamu cinta masih ada sama-sama, jadi dia buah juga jadi kamu kasih orang lain bawa. Kamu setahun sendiri jaga sampai kamu nikah. Baru anak-anak ini dibaptis. Jadi cepat-cepat sudah kembalikan. Nanti dia bilang, ayo lu bayar mas kawin. Jadi sepupu sudah bayar mas kawin. Dia kodnya. Bisa. Kalau majelis yang bawa mas kawin datang pasti ada yang bawa. Apalagi pendeta bermuka. Sudah terima sudah. Tadi nikah selesai kalau yang selesai ini kan kredit. Kawin kredit ya, bayar mas kawin harus kredit. Supaya jangan jadi masalah. Itu tugas Syammas dan penatua di sakramen baptisan. Syammas pastikan kalau air yang pakai baptis di sini itu siap. Syammas jaga anak-anak yang mau baptis itu supaya jangan mau bawa ke pantai di hari Sabtu. Hari ini mau baptis begini panas, sakit. Aduh, tidak bisa baptis dia dari mana? Syammas harus pergi ke sini. Sekarang kan mungkin tuh jalan dari rumah ke rumah tuh ada handphone tuh. Mama dan bapak kalau pergi sekarang ke anak yang baptis tuh, menjadi sakit. Nah itu tugas Syammas sederhana sekali negara. Penatua bertugas di situ. Berjaman kudus. Nah sekarang ini penatua Syammas sudah kerja sama-sama. Karena penatua harus menjaga supaya sakramen berlangsung dengan baik. Jadi Syammas juga harus memperhatikan supaya roti dan anggur tersedia dengan cukup. Karena itulah bendahara selalu beli roti dan anggur. Sekarang anggur perjamuan ada di Koperasi Klasis GKI Sentani. Jadi kalau penatua Syammas bendahara ini jangan beli anggur di tempat lain. Itu bagian lain. Jadi pastikan bahwa roti itu bersih. Pastikan juga roti itu tidak hancur-hancur. Pastikan juga bahwa tidak ada semut yang makan roti sebelum kita. Ya, kalau ada beberapa jemaat yang karena Syammas sudah sibuk, jadi terus siap roti dari malam. Besok mau perjamuan semua siap. Besok datang begini, semut perjamuan duluan.
Tuhan Sidi, pemberkatan nikah, pelayanan, ibadah sebelum dan sesudah kebaktian, PA, katekisasi, ceramah, khusus, buku-buku rohani, pelayanan kepada orang sakit, ini diakonia, pelayanan kepada bakal jemaat dan bakal kasih sini sinode dan klasis punya penggembalaan, lalu kepada pejabat dan juga di ruang lingkup pegawai gereja itu sinode dan klasis dalam penggembalaan struktural. Nah, Bapak Ibu semua, ada sekian banyak bentuk-bentuk penggembalaan, berarti sepanjang kita bekerja, hidup kita adalah penggembalaan. Karena seperti akuarium tadi, orang melihat kita bertumbuh atau rubuh ketika mereka melihat kita. Sehingga Tuhan Yesus kasih nasihat untuk murid-murid Yesus. Waktu dong datang lapor, Guru, orang-orang Yahudi itu orang mengajar hukum Taurat, tapi dong tidak ikut hukum itu. Lalu Yesus bilang, jangan ikut kelakuan mereka, tapi dengar apa pengajaran dan perkataan mereka. Sehingga jangan sampai jemaat bilang, kau ajar orang untuk jangan tidur jam 1 malam, padahal kau sendiri tidur jam 9, jam 3 pagi, pergi ke gereja juga asal-asal saja. Kau ajar orang untuk jangan cerita-cerita orang lain, padahal kau kerja di Telkomsel. Bukan pegawai Telkomsel, tapi kerja di Telkomsel. Tahu dong? Penyiar berita RRI, pegawai Telkomsel yang siap pancarkan semua berita kemana saja. Jadi itu petugas Telkomsel. Nah, ini dua hal dari banyak-banyak yang ada di peraturan penggembalaan dan pedoman pelayanan. Bapak Ibu akan memperdalam itu pada kegiatan masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih untuk mari kita berdoa. Baik Bapak Ibu dan semua teman-teman majelis, kita sudah dengar semua yang disampaikan oleh Ibu Ketua dalam materi kita. Mungkin ada satu atau dua teman yang merasa bahwa hal yang sangat perlu untuk ditanyakan pada Ibu Ketua. Karena itu waktu kita hanya 25 menit karena ada materi yang lain. Minta maaf kalau kita terima banyak-banyak yang tanya terus tidak dijawab. Artinya bukunya Tuhan tadi Ibu sampaikan ada di klasis. Kalau tidak sempat kita jawab besok pagi, hari Senin ya, besok minggu, hari Senin bisa beli dan jawab sendiri di buku yang disiapkan di klasis. Ya, bisa ya. Baik sekali. Pak Pendeta mohon berdiri ya, yang mau ajukan pertanyaan silakan berdiri. Nah, satu, materi sangat jelas sekali karena hanya satu saja. Kalau paling depan lagi, ya, paling depan sekali. Silakan Bapak, 2 orang. Mama lagi. 3 di belakang ada 2 yang naik. 2 ke 1 orang tapi 2 tangan yang naik. Oh 2 orang. Karena ada biasanya ada 1 grup tapi 1 lagu yang dinyanyi tapi namanya ada 3 atau 4. Pertama nama Nasaret ada Bethlehem. Padahal orang-orang itu sudah yang grup 1 itu tinggal menyanyi ulang-ulang. Baik sekali. Apa kita kasih mic? Agak sabar ya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Oh iya. Nama saya Yusuf Dering. Saya dari Mas Gereja. Saya mau bertanya kepada
saya sebenarnya. Iya, ahli ya, ahli dan pikiran. Jadi saya sebenarnya kadang-kadang saya perhatikan ada orang tua misalnya radio mereka, dia memiliki anak, tahu-tahu anak ini meninggal tapi belum dibaptis. Apakah dia dapat pelayanan atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Tanya jelas ya. Semua pertanyaan pasti jelas, hanya ada jawaban yang tidak pernah jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nama Arifin Sayo dari Jemaat Elroy Sentani. Terima kasih. Untuk yang saya tanyakan langsung saja karena jam sudah mepet, mengenai pernikahan. Kebetulan saya di Kawanua, saya selaku salah satu pimpinan, kami menemukan ada warga kami yang lahir besar di GKI, tetapi si ibu ini sudah pernah menikah, tetapi sudah belasan tahun ditinggal suami, dan ketemu dengan seorang bujangan ingin menikah, tetapi sampai sekarang mereka dari Wamena sampai di sini mau nikah tapi tidak jadi-jadi. Sementara orang itu sudah ada belasan tahun. Sekarang kami mau minta pendapat atau petunjuk dari Ibu Pendeta selaku Ketua Klasis, memohon pencerahan karena ini jangan jadi batu sandungan. Karena kami sudah tanya di beliau, apakah kami sudah dapat penawaran? Kami sudah dapat penawaran di tempat lain, tapi maunya harus gereja dengan mereka. Sementara mereka tidak mau keluar dari GKI. Ya, mohon pencerahan. Terima kasih. Bu Ketua jelas. Jelas. Pertanyaan selalu jelas. Oke. Sekali lagi, tetap semangat ya. Mana? Tahu ibu tadi barisan yang gini jadi. Kembali ya, harap ke depan sini sudah tidak ada lagi. Mereka tak jauh dari sini.